aplikasi Plotter. Saya NIM 0488128894. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Pertama, gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Jadi kita di sini ada diberi data Excel, dataset pada file Excel, atau kolom pendapatan nilai yang asli dikalikan 10.000. Jadi di sini ini Excel yang diberi dosen kepada kita. Ada data pendapatan dan data kebahagiaan. Kita disuruh menginstal paket berikut jika belum terinstal. Lalu load paket menggunakan fungsi library. Nah, di sini saya sudah menginstal beberapa paket fungsi library-nya. Jadi di sini saya cuma perlu menginstal. Setelah itu kita menginstal. Nah, setelah page read Excel-nya sukses, lalu kita panggil library-nya. Lalu kita memanggil datanya. Nah, di sini untuk memanggil datanya, kita file ini. Pertama kita buka data pendapatan ini, lalu klik kanan, properti, dan location ini kita copy, lalu kita masukkan ke sini, lalu garis miring ini diganti dengan garis miring seperti ini. Lalu kita tambah garis miring sini, lalu kita copy lagi data pendapatan Excel X ini namanya. Nah, enter. Nah, sekarang coba kita data. Nah, setelah muncul new names-nya seperti angka-angka ini, nah jika muncul angka 23 ini, kita perlu beri nama pada kolom-kolomnya. Dan lalu di sini kita masukkan names. Pendapatan. Lalu kita enter. Setelah itu kita di sini ada kesalahan, kita view data. Enter. Nah, di sini sudah terlihat ya data pendapatan kebahagiaannya sesuai dengan di Excel berikut. Nah, ini kita salahkan aja. Nah, lalu lanjut, kita disuruh melakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah ini. Jadi di bagian A kita menggunakan plot histogram untuk mencek apakah variabel itu terikat
berdistribusi normal atau tidak. Lalu kita lanjut membuat kode histogramnya. Di sini sudah terlihat plot histogramnya, lalu kita lanjut. Di sini terlihat plot dari histogram kebahagiaannya. Jadi pola seperti ini, seperti lonceng. Jadi pusatnya ini ada di tengah antara 3,9 hampir 4 di bagian di sini. Titik tertingginya itu adalah di bagian tengah. Jadi tabel menunjukkan kebahagiaan, tabel menunjukkan histogram kebahagiaan itu berarti tingkat menengah. Lalu kesimpulannya ini, sebagian besar data tingkat kebahagiaan itu adalah di bagian menengah. Kita lanjut ke bagian B. Kita disuruh menggunakan scatter plotnya untuk mengecek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear, dan kita disuruh menginterpretasikan hasil grafiknya. Lihat scatter plot pendapatan dan kebahagiaan. Nah, di sini ada terlihat bintik-bintik dalam scatter plotnya itu. Lalu nah, di sini scatter plotnya itu warna hijau dan regresinya ini warna biru. Nah, lalu meski ada beberapa titik yang melewati pola, namun itu kecenderungannya itu adalah naik dan menunjukkan bahwa adanya hubungan linear, yaitu satu garis lurus. Nah, titik-titik yang melewati pola itu menandakan ada kebahagiaan yang tidak dapat didasari oleh pendapatan. Jadi, ada hal lain yang mengakibatkan kebahagiaan itu terjadi. Nah, selanjutnya kita menggunakan perintah plot dengan nama variabel regresi untuk mencek homoskedastisitas dan menginterpretasikan hasil plotnya. Di sini kita masuk ke kodenya. Terlihat ada 4 plot. Nah, yang pertama ini residual. Nah, di sini seperti yang tampilannya. Di sini teman-teman bisa cek untuk residual versus pad itu titik-titiknya itu terpusat di titik-titik 0 ya. Nah, ini menunjukkan garis lurus meski ada beberapa titik yang melewati titik 0 di antara 2 dan minus 2. Jadi berarti
Jadi berarti asumsinya adalah umum skedastisitas itu relatif terpenuhi karena residualnya itu konstan yang garis lurusnya ini bagian kiki atau normal kiki teman-teman bisa cek ini garis titiknya ini konstan ke atas dari -3 ke 3 ke atas dan membentuk garis tunggal yang meski ada deviasi di ujung di sini. Nah, lalu mendekati distribusi normal, asumsinya itu normalitas residualnya itu cukup terpenuhi ya. Lalu kita lanjut ke scale locationnya itu untuk ini titik-titik ini menyebar cukup merata sepanjang fit value ya. Jadi ini disebut fit value dan meski tidak terlihat seperti pola jelas, tapi ini menunjukkan residual yang stabil dan terakhir di bagian terakhir residual vs liver ini di sebagian titik berada di atas cook ya teman-teman. Jadi kita bisa eh, di levers ini sebagian titik berada di batas cook ya teman-teman. Jadi bisa kita cek ada tulisan cook dan ada ini tulisan cook dan ada beberapa titik yang menonjol misalnya 247 ini. Jadi meski ini berpengaruh besar terhadap modelnya, tapi ini konstan ya. Jadi tetap menunjukkan garis lurus meski ada beberapa yang lewat dari titik-titik yang artinya ada semacam observasi yang berpengaruh yang perlu diperhatikan. Nah, ya seperti itu. Seperti itu. Lalu kita, seperti itu mencek homoskedastisnya. Lalu kita lanjut ke bagian E. Nah, di sini kita disuruh memvisualisasikan hasil regresi itu menggunakan grafik dengan langkah-langkah ini. Nah, untuk kodenya apa yang salah? Coba kita ulang lagi. Nah, untuk interpretasinya, teman-teman memperhatikan ada X-nya itu Y. Interpretasinya teman-teman perhatikan ada ekuivalen ini. Ini adalah nilai kebahagiaan ketika pendapat Tatan itu 0 ya. Jadi artinya meskipun tidak ada pendapatan, ini memprediksi tingkat kebahagiaannya sekitar 0,21. Sekitar 0,209. 0,209. Jadi maksudnya itu karena dalam pernyataannya tuh ya jarang ada pendapatan nilainya itu sudah benar-benar 0 ya. Jadi ini sebagai titik awalnya terbentuk sebuah regresi
Lalu ya ini 0,712 ini atau X ini disebut slope ya. Ini dijelaskan sebagai setiap kenaikan 1 unit itu diprediksi meningkatkan kebahagiaan sebesar 0,712 unit. Jadi ini adalah hubungan positif ya. Nah, semakin tinggi pendapatannya, maka semakin tinggi juga kebahagiaan yang menurut data ini. Nah, karena kebahagiaan itu naik seiring pendapatan dengan laju yang relatif konstan. Nah, jadi karena slope-nya itu positif, bisa dikatakan bahwa ada korelasi positif antara pendapatan dan juga kebahagiaan. Nah, sekian video saya buat hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.